Jadi ibadah kerja itu nggak main-main Pak. Kalau Bapak ikhlas, maka 4 adik saya pahala Bapak. Pahala Pak. Seluruh zikirnya ayah saya udah jagoan zikir tuh. Wah negeri orang ikhlas banget. Meninggal kemarin 2 adik, ketiga ayah. Saya udah lumayan tuh, saya udah bisa beli di Mercy waktu itu. Di masih itu di tahun 88 sih. Jadi lumayan harganya, lumayan ada gocapnya gitu kan. Ini lumayan sih, ada gocapnya namanya. Saya bawain tuh di Mercy. Pakai nih. Ingat bener, saya taruh depan gang karena kagak ada parkiran. Berumnas tipe 21. Tipe 21 Pak saya Pak, beneran. Tapi bahagia tuh. Saya ngeliat keluarga saya bahagia tuh, happy tuh. Kompak gitu, jangan pakai kompaan. Ini mau kompaan mana? Ada nggak muka kompaan? Zaman dulu. Ya, tapi gara-gara itu sebenarnya hubungan suami istri jadi apa ya? Harmonis. Akrab. Anak yang gede sama yang kecil tuh ada apa korporasinya, korporasi rumah tangga. Kalau sekarang tuh nafsi-nafsi mau di style-style. Nah, kalau Bapak Ibu ikhlas membangun Perumnas dalam waktu 39 tahun, itu kan berarti lebih tua dari umur saya. Tuaan Perumnas nih 2 tahun, tuaan 2 tahun. Alhamdulillah. Di sini saya lihat belum ada yang 2 kali umur Perumnas ya. Sampai udah ada? Belum ya? 1,5 aja kali ya? Oh, Masya Allah, purna ada senior kan? Allah Akbar. Pendiri. Oh, nanti kita fatihain. Loh, fatihah itu bukan buat yang mati aja Pak. Ente mah. Oh, orang-orang banyak terbantu. Kalau sekarang kan properti kapitalis. Makanya saya ngegenjot tentang ekonomi berjamaah supaya wajahnya nggak kapitalis. Menarik loh Pak, kalau nanti pengen IPO ngomong ke saya. Perumnas kita IPO-in tapi ke umat. Kita konsepnya redistribusi aset. Yang mana Perumnas tidak dimiliki sahamnya oleh orang-orang yang hatinya nggak benar dan nggak kebaca. Nanti kalau naruh di bursa saham nggak kebaca hatinya. Punya siapa dia nggak tahu, dikelolanya masih sekuritas. Punya siapa yang nggak ngerti, duitnya dari mana nggak paham. Tapi kalau Perumnas mau janjian sama saya, kita tutup bareng, mau berapa triliun butuhnya. Tuh bener, umat mah ditipu aja 10 triliun. Sekarang saya lagi omongin nih, sama Detik diomongin, sama Tempo diomongin, tutup kuping aja. Nah, yang diomongin mah jangan kita, yang beresek-beresek aja. Terakhir katanya OJK disuruh nyari tahu tentang investasi yang saya lakukan. Loh, saya malah demen kalau diundang OJK. Gimana sih undang saya? DPR juga kalau mau undang saya jarang masuk DPR. Memang mau diundang itu mau komisi 11, boleh juga sekalian tausiah ya kan. Lumayan bisa buka puasa gratis. Jadi kalau berkaca kepada orang Betawi zaman dulu, Perumnas belum kenal sih saya sama Perumnas zaman dulu, dan saya belum lahir. Sebenarnya ya nggak perlu hilang orang Betawi dari Betawi, nggak perlu hilang orang Jakarta dari tanah. Walaupun yang datang orang Indonesia juga ya, ada orang Jawa, orang Sumatera, oke lah, welcome. Tapi apa iya, gara-gara lu pada datang orang Betawi jadi pada hilang? Kan mestinya begitu. Iya lu bener orang Jawa yang datang. Kalau orang Hong Kong yang datang, terus di KTP-in, emang lu tahu? Nggak ngerti gitu. Kalau yang datang orang Taiwan, saya mah orangnya pluralis ya, orang Indonesia, asal Cina Indonesia udah, itu saudara gua. Tapi yang jadi masalah kan kalau yang datang Cina Hong Kong. Kata Cina Hong Kong gini kan hasil akhirnya di Indonesia. Dulu gue diusir sama Kumitang gitu. Oh Indonesia juga, oke. Tapi saya mau ngasih tahu, harusnya ya ketika kemudian berwajah Indonesianis gitu. Dan saya kira ini jadi amanah dari Ustadz lah kepada jamaahnya. Kalau kebetulan adalah seorang jamaahnya adalah Jirut gitu. Ini kan boleh dong saya sebagai Ustadz mengamanahkan kepada, dan insya Allah lebih berkah.
Nggak perlu juga dan nyari duit gede di luar, nggak perlu jalan keluar. Saya udah buktiin, kepret sebentar doang 30 miliar. Bangun tuh 2 tower, 12 lantai, 300 kamar, 280 tepatnya. Nggak keringetan Pak, nggak cuci HP, nggak pasang spanduk, nggak mesti presentasi, nggak mesti nyiapin tools supaya kemudian bisa masuk bursa. Nggak ada, kita cuma bicara doang sama masyarakat baik-baik. Gue tahu kan jemaah umroh berapa orang 1 tahun? 1 juta kan? Kemana tuh nginepnya? Nggak tahu kan nginep di mana? Nah, jangan begitu. Kita layanin nih orang-orang yang umroh biar dia nginepnya tempat kita. Kalau dia tidur transit di Jakarta, jangan sampai dia tamunya Allah nih, suci punya ukurannya. Jangan sampai dia nginep di spray yang kemarin teriak. Spraynya teriak gitu loh. Iya Rob, kemarin diinepin sama si Eno, kan gitu. Nah sekarang kita bikin hotel yang pure, murni, bersih, suci gitu sih. Alhamdulillah orang pada dak naruh, kalau nggak di stop sama saya kok jadi yang gitu 180 miliar merem. Merem ji, masyarakat mah cuma perlu bukti, transparansi, akuntabilitasnya ada, jalan. Nah saya bilang, saya insya Allah tidak akan menjadi kapitalis dan saya tidak akan menjadi pengusaha dalam pengertian seperti orang-orang. Saya bilang tadi sama beberapa direksi yang hadir mantul gitu kan, Pak Kamal, saya jadi ustaz. Saya cuma ngajarin teori Islam yang dipakai sama ekonomi modern, tapi orang lain yang pakai. Yani alaikum bil jamaah, please united. Kalian wajib bersatu. Emangnya di tempat sholat doang? No, di ekonomi juga harus bersatu. Pedagang-pedagang kalau bersatu bisa tukar giro gitu, saling tukar giro. Nah, kosong giro, gue minjem giro lu, gue minjem giro lu, gue minjem barang lu, gue minjem gini. Tapi ketika nggak bersatu, orang lain datang nyapok pasar itu. 1 juta jemaah umroh, duitnya berapa? 20 triliun. Terus punya apa jemaah umroh? Nggak punya apa. Jangan ada pesawat sama hotel di Mekah, hotel Cengkareng yang nggak punya. Jangankan hotel, bus. Pernah kita ngelihat Burawiri bus, eksekutif bus, only for umrah passengers? Nggak ada. Beneran nggak ada. Coba cari lounge eksekutif for umrah, nggak ada. Lo jual sama Tuhan, nggak laku di bandara. Malah kalau jemaah jual nama saya laku. Nggak percaya, ente boleh iseng. Ente datang ke lounge mana saja di bandara terus bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kan harusnya pakai kartu tuh masuk. Kalau nggak bayar. Ini nggak usah pakai kartu, sebutin nama Yusuf masuk. Assalamualaikum. Ini saya ajari tapi jangan dipakai. Bahaya jangan dipakai. Saya disuruh masuk nunggu di sini. Boleh enggak? Oh, si masuk mau kemari? Iya masuk. Beneran? Iya. Aduh, saya ngefan nih mau tuh. Paling gitu jawaban si penunggu lounge. Nggak bakalan nanti diperiksa-periksa. Padahal saya siapa? Cuma Yusuf Mansur. Human only like you. Basyari. Manusia banget. Sama kayak ente pada. Tapi karena Allah kasih saya nama dikit, ente masuk. Bayangin deh, tamunya Allah tiba-tiba dengan kelumpuhannya dari kampung itu datang. Assalamualaikum. Kadang nih kalau di sini nunggunya banyak makanan, boleh enggak? Saya tamunya Allah. Lu mau tamunya Allah, mau apa? Lu punya pisang nggak? Punya Mastercard nggak? Atau ada BNI Premium nggak? Ada Mandiri, apa itu namanya? Segala rupa kartu, Platinum segala macam. Ada nggak? Nggak ada. Banyak. Kalau nggak bayar nggak bisa. Gila. Ada Allah yang punya bandara dan dia tamunya Allah. Gila nggak lo? Oh nggak bisa masuk tamunya Allah. Terus apakah ada lounge eksekutif? Oh ini pukulan nih buat kita. Nggak ada lounge eksekutif. Ente tahu sendiri kok nganterin nyanyi ente pada umroh. Begitu delay, Allah karim. Itu ngebelakang di mana-mana itu orang. Lengka-lengka aja sama orang. Apa kata orang lain? Islam begini ngalangin jalan gitu. Nah, jumlahnya sih banyak.
Saya bilang sama mereka semua, ada di mana tuh duit yang 1 juta tuh? Kan sebelum dinyetor duitnya di bank dulu. Saya bilang, saya sih nggak ngerti keuangan, nggak paham saya investasi, tapi saya paham yang satu ini. Kalau ente nitip di Ani, duit buat umroh tahun depan, gue beli pesawat 777. Ente mundur umrohnya jangan tahun depan, 7 tahun yang akan datang. Nggak ada artinya kok 7 tahun akan datang. Dibanding sekarang waiting list sampai belasan tahun. Ente boleh ketawa, tapi ente taruh 25 juta. Taruh itu 25 juta. Ente tanya nih, ada Abdul Rahman di sini. Abdul Rahman nih hafal banget dunia marketing dia. Mana? Angkat tangannya. Nah, coba kata dulu. Dia pada tahu. Ini orang marketing nih. Kalau kita kasih duitnya 25 juta, pakai soal unit link misalkan, tipe investasinya unit link. 25 juta jadi 300 juta nih, 10 tahun. Nah kalau umat bersatu mah kita beli aja sekuritasnya kita beli. Jadinya kayak apa tahu BCA 600 kali lipat tuh. Padahal berapa sih beli BCA juga? Gak banyak. Gak banyak. Insya Allah gak banyak. Kita bicaranya rame-rame. Makanya jangan jadi lidi satu. Jadi begini ekonomi umat. Kok temanya jadi ini? Nah apa deh, pas lah saya kira dengan spirit. Jadi umpama kata besok mau melangsungkan nanti perniagaannya ke Rumnas, ingat omongan Ani, cari Ani, nomor handphone udah tahu kan, ajak ngobrol. Ustaz bener tuh, umat ini bisa nih kasih kita duit buat bikin central land nih Semarang, bisa banget siapin tools-nya, siapin kemudian, dan umat mah nggak capek, nggak kayak investor, nggak capek ya mah, beneran nggak capek. Sama penipu di kelas, nggak percaya loh. Mana ada satu ini Indonesia, besarnya hati Indonesia luar biasa. Ketipu koperasi L 6 triliun diem. Ketipu lagi emas 10 triliun diem. Ya. Sebenarnya sih kalau ketemu orang-orang kayak Perumnas yang udah memang bagus gitu ya, harusnya umat tuh personal gitu ke Perumnas. Umat nggak rese sih. Itu cuma gitu. Keuntungan tahun ini kita bisa bikin 100 sekolahan. Oh dia mau tepuk tangan. Perlu bagi duit. Benar. Keuntungan tahun ini kita bikin 100 jembatan di 100 desa. Hebat ya. Nggak kayak orang yang punya duit. Tunjuk sana ganti direksi apa nggak gitu. Umat mah. Ya karena lemah supaya dikadalin. Saya nih ngajar, saya bilang yuk, antum mau pergi umroh, pasti nabung dong. Nggak mungkin nggak nabung, kecuali ente jual tanah. Tapi let's say jual tanah pun tetap aja transit duitnya di tabungan. Kenapa nggak diputar dulu? 25 juta tuh taruh, apa yang terjadi? Deg-degan malah. Habis bayar malah deg-degan. Berangkat enggak, panjang umur apa enggak, begitu nanti berangkat ada duit buat ngelunasin apa enggak, bukannya kasih diskon apalagi kemudian dibayar seperti asuransi unit link, kita malah membebankan kepada calon jemaah haji sesuatu yang unpredictable. Nggak boleh ini dosanya ini, nggak boleh, nggak boleh. 25 juta 10 tahun harusnya apa? Bertelur jadi satu umroh buat anaknya. Bertelur mestinya. Tadi di puluhan triliun. Mau tahu yang dicari sama Garuda berapa? 4 triliun doang. Jangan-jangan gue bilang kita bisa ngakuisisi Airbus. Atau sekalian dua yang mau Boeing. Kita bisa akuisisi Google, Facebook, segala rupa 300 juta. Dan bukan utopia. Selama ini kan saya bilang, kita kalau ngitung-ngitung nih ya, 20.000 aja ente pada sedekah kali 10 juta, 12 miliar. Kalau kali 12 bulan 2,4 triliun. Kalau ada avalisnya satu, diturunin duluan ke 3 triliun sama banknya. Asal ada avalis satu, siapa avalisnya? Bisa menteri, bisa bupati, bisa gubernur. Riau tuh 7 juta orang.
Ketika misalkan nih ada lahan sawit, pecision ini lahan sawit nih. Kita cerita redistribusi aset ya, mudah-mudahan wajah Perumnas ke depan gitu kan. Saya sebagai Ustadz dan juga sebagai Indonesia hopefully banget gitu, berharap banget ada kemudian lebih, dan nggak usah masuk ke sistem yang juga kita yang nggak ngerti. Umat kan pengennya simple aja gitu, jangan yang ribet-ribet yang nggak ketahuan tuannya siapa, apanya siapa. Ini sawit ji, yang dilakukan sama bupati gimana? Kan panggil orang tuh satu, saya punya lahan sekian, mau nggak? Kata si pengusaha, boleh deh. Mana suratnya? Kasih suratnya. Gitu suratnya dikasih, dibawa ke bank. Cukup. Gue dapet ini nih, bocorin 250 miliar. Bang bocorin 250 miliar sih. Habis itu kemudian dia buka, ada tuh lahan sawit itu, masyarakatnya. Nah yang sebab buat aneh pribadi yang sebab adalah ketika dikucurin ke si pengusaha ini, sesungguhnya duit siapa? Kan duit orang situ juga. Loh, kalau emang orang situ juga, emangnya nggak bisa mikir begini nih? Mikirnya begini, ini sawit, ini pengusaha, oke, mau gua taruh Quran, ini masyarakat nih, gitu, gedean nih, ini masyarakat, di party gitu kan? Nah, bupati ngomong di sini, ada lahan di sini. Masyarakatnya bisa banyak nih, bisa pegawai negeri dia. Satu kabupaten itu 18.000 paling enggak pegawai negerinya, belum termasuk honorer. Oke, saya panggil dah banknya satu di sini. Saya bilang sama bang, lokasi ini mikro nih, masing-masing pegawai negeri aneh. Tiap-tiap pegawai negeri kira-kira 20 sampai 50 juta. Bang Haji, yang penting avalisnya ada, aman, selesai. Bangnya bang dia juga, dia ngomong bang daerah. Tak kata dia, oke, kita biayain. Siap, kita biayain mikro. Ani punya karyawan 1.300 warung steak and shake. Kalau bapak ngeliat warung steak and shake, warnanya kuning hitam, punya gitu. Sebut aja dan besok masuk. Insya Allah tambah mahal nanti. Anda disuruh sedekah. Kalau antum melihat bebek selamat, nah kalau bebek selamat yang Kartosuryo, yang di Jogja, ya itu punya kita. Kan banyak yang di Jakarta, yang di Jakarta bukan punya kita, tapi yang di sana, yang di pusatnya malah punya kita. Nah kita yang bikinin franchise-nya. 1.300 karyawan saya aja, diudak-udak bang. Mau ngasih mikro, tapi mikronya buat konsumtif, beli motor, beli yang lain-lain. Saya bilang, ya lu salah datangnya ke Amin. Konsepnya distribusi aset. Ya udah, berapa lu bisa ngasih? Dikali 10. Malah kalau saya mau tanda tangan, dikasih 20. Lah kalau 20 kan berarti satu orang 40 juta. Berapa tuh 1.300 karyawan saya? Masya Allah Ji, kita bisa bebasin tangan di depan UI. Karyawan kita tuh cuci tangan aja, tanda tangan doang. Nah masyarakat begitu, sehingga masyarakat tetap yang punya. Terus pengusaha bilang, kok gitu kok saya nggak kebagian dong? Disinilah letaknya kita kerjasama. Kita bilang dong sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai siapa yang punya pemangku wilayah, kita bilang, masyarakat, dia lu tertib. Kita kerjasama sama dia nih, dia punya teknologinya, dia punya sistem adminnya, dia punya pemasarannya. Ente kerja bareng aja berdua kan, jadi deh, nggak kemana-mana. Orang lain masuk tetap. Ada ribuan orang kerja di situ. Oke, let's say, let you know ya, tahun 74 Malaysia memulai gerakan yang seperti saya omongin. And they start only from 24,000 ringgit only. Hanya 24.000 ringgit saja di tahun 74. Jika per hari ini saya memulai dengan dana 30 miliar dan nggak pakai capek modal Twitter doang, bisa dibayangkan tingkat keberhasilan. Tapi saya bilang, saya bukan ahli investasi, saya bukan ahli keuangan, dan nggak akan merasa jago. Posisi saya itu sekarang. Nanti kalau udah ngumpul, mana ahli keuangan? Ayo dong jalanin. Mana ahli perumahan? Ayo dong jalanin. Mana ahli pesawat industri dirgantara? Ayo dong jalanin.
Buat saudara yang nggak nyambung, ini ngaji apaan sih johor-johor? Ini ngaji persatuan, wahdatul ummah, ngajarin ente silaturahim, bersatu, mengenali diri sendiri akan mampu menjadi perusahaan besar yang tidak perlu menggadaikan keuntungannya buat orang lain. Dalam satu tesis saya tentang redistribusi aset, ada tuh satu BUMN di dunia kontraktor juga, yang ketika dia merahnya, dia balik ke dalam, dia bagi ke seluruh, sampai kemudian pemerintah menyetok itu. Kalau tidak, pemerintah nggak punya apa. Nanti kalau kita udah berdua ngobrol, yang di sini ada yang rekam. Redistribusi aset nggak kemana-mana, lihat tuh, nggak kemana-mana. Datang yang lain tetap kerja, semua gitu. Saya kalau antum jalan nih ke pinggiran Jakarta, ada satu daerah yang lagi dibuka dan terbuka, dan mereka bangga sekali mengatakan kita akan jadi kota yang maju. Oh, saya malah nangis. Kenapa? Gue belajar jadi orang Betawi, nggak enak punya daerah maju. Coba lu aspal dikit, orang lain maju, kita yang mundur. Maka wajar kalau ada suatu daerah malah nggak mau diaspal. Saya bisa kasih satu nama, Curug Seribu misalnya, nggak mau diaspal, dia pasang tuplang, jangan biarkan jalanan kami seperti ini. Why? Karena kalau bagus, ente datang, ente bayar. Dan susah pak, properti itu ilmu paling gampang. Saya ustadz, nggak pernah belajar, tapi bangun 10 hotel, nggak belajar. Orang ngomong-ngomong, tau lah, gue 10, lu pernah ngomong 1. Kayak kemarin saya diisukan bawa duit dari Malaysia katanya. Satu tas katanya saya bawa duit. Itu fitnah. Yang bener 2 tas. Kagak bener itu. Yang bener 2 tas. Caranya gimana? Masih cara lama Ji, di dunia properti masih cara lama. Nggak bisa naklukin satu kampung atu-atu. Atu-atu. Satu saat lagi nyari, udah makin gampang properti. Lu orang tahu begitu. Udah tahu daerahnya bakal maju, pemangku wilayah harusnya begini. Betawi, lu jangan jual tanah lo. Di sini bakal jadi komplek pergudangan. Wah mahalin lo. Apa yang mahalin? Pajaknya 50-50. Oh tapi kita perlu sekolah gampang gue bayarin. Panggil pengusaha-pengusahanya, data set, semua di database kan. Berapa sih anak sini? Ini kalau saya ngeliat gitu ya, dari misalnya atas 19, ini lihat lahan 2 hektar, penuh dengan orang. Kalau saya jadi pengusaha kapitalis, nggak geser doang, tapi kalau saya bukan jadi pengusaha kapitalis, jadi perumahan yang spiritualis, kita akan duduk ngobrol. Bagaimana kalau saudara-saudara tetap ada di sini, tapi lantai 2, 3, 4 terserah di mana saudara mau pilih, kita bangunin ke atas. Kenapa sih nggak bisa begitu? Masyarakat tambah naik, nggak ada yang dikutu lagi di bawah pohon mangga. Dulu ada yang lari-larian, anak kita cepet-cepet lari-larian karena kubangan air, cepet-cepet, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Sekarang nggak kelihatan, bukan karena maju, tapi udah nggak ada orang. Allah karim, Allah. Kalau saya bicara lebih lagi jadi orang Betawi ini jadi marah-marah. Yang belum puasa nih, nggak ada air gitu. Nah lagi tembak mulut ayah hati madem. Masih ada selamatin. Kita gandeng tangan aja. Indonesia. Yang penting jangan usir gue juga dong. Jangan mentang-mentang lu punya duit, lu bagi tahu dong. Terpampang di sejarah 1960, 4 desa dihijrahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan kita bangga punya Senayan. Tapi lu lupa 4 desa itu di mana sekarang ada. Makanya ketika saya berdiri di hadapan 80.000 orang yang sudah menghafalkan Al-Quran, 80.000 orang yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran, sedikit-dikitnya di Ar-Rahman dia apa? Apa yang saya katakan ketika ada di Stadion Gelora Bung Karno Senayan? Saya persembahkan bacaan hari ini untuk semua leluhur yang sudah dipakai tanahnya di tahun 1960 untuk dibangunkan Gelora Bung Karno Senayan. Betapa nangisnya mereka
Ketika kemudian Gelora Bung Karno Senayan dijadikan ajang pesta pora, musiknya nggak keruan, udah mah dibayar murah, nggak ketahuan di mana pindahnya, sekarang nggak ada judulnya, dan dipakai pula buat pesta-pesta. Dan mereka rajin pula dari agama lain membuat sebuah apa 2 buah, apa 3 buah upacara-upacara peribadatan mereka. Sementara kita memang tidak mampu secara finansial. 5 miliar kita kemarin untuk bikin acara kayak gitu. 5 miliar. Tapi kalau dari agama lain, masya Allah nih, dananya prepot aja. Sementara di situ ada kuburan yang nggak bisa dibangunin lagi. Coba, apa nggak bisa gitu berpikir ke depan? Pak, jangan dijual. Nanti bakal begini begitu. Tapi Pak, oh kita duduk seperti sawit tadi. Nah, pengusaha, bang, jangan ya. Kemudian Bang Sumen, kita ada nih yang punya peraturan bikin peta kota segala macam, bilang tak daerah sini nanti bakal jadi pergudangan, ini perkantoran, ini pendidikan, nah sini wilayah bapak di sini nih. Ya. Nah saya minta sama teman-teman semua data semua, apa kebutuhannya semuanya nanti kita bicarakan. Yang penting jangan dijual, jadi equity. Semua tanahnya jadi equity. Berusaha untuk berkah. Jangan lupa loh, di setiap keuntungan belum tentu ada keberkahan. Tapi di setiap keberkahan Allah karim, begitu jirutnya berhenti, nggak ada stroke-nya, nggak ada ginjalnya. Bener nih saya ngomong. Kenapa nggak ada sumpahan dari orang? Jenderal-jenderal begitu kemudian turun, malah dapat doa dari orang-orang, masya Allah. Apalagi doa dari malaikat penjaga arsy alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Apa enggak demen kita didoain sama mereka semua? Alhamdulillah, masa kepemimpinan beliau kita sekarang di lantai 3, sekolah kita ditanggung, apa ini ditanggung 60 lantai, masa bisa nanggung? Ada satu pesantren di dekat Senopati. Oh lagi diambang tuh man, lagi diambang, saya lagi maju. Saya kemarin didaulat menjadi salah satu ketua yayasan yang lokasinya persis di belakang salah satu stasiun TV di Indonesia yang besar di daerah Jakarta Barat. Di injury time doang tuh. Begitu saya silaturahim ke salah satu kawan, dia memberitahu saya bahwa Ustaz kan tahu ya Yayasan Pendidikan Islam X itu. Iya tahu, kenapa? Udah mau dirusak Ustaz. Lagi kita campaign yang gini-gini nih, tiba-tiba dengar mau dirusak. Itu tuh kelakuan kapitalis. Udah nggak ada pesantren di Jakarta, pesantren atu-atunya ini yang gede Jakarta Barat, keluar tol ketemu dia, di belakang stasiun, di belakang TV gede. Main enak aja, belakang lo tuh. Enak aja mau digusur, ditukar, disentuh, mikir. Saya datang Pak, alhamdulillah. Kita tanya apa judulnya, kata ketua yayasannya, saya cuma sendiri, nggak ada lagi yang lain, udah pada mati. Kita 15 menit lagi ya, paling lama. Tapi ente aman loh diurutin di sini. Aman. Hari ini hari ulang tahunnya, belum masuk ke bab nih, baru intro. Kita datang yang tulus ikhlas karena Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bilang apa kesulitannya? A, B, C, D. Kita mapping. Seret, 2,5 hektar. Wow. Ayo, mau kerja sama belum mas begitu? 2,5 hektar. Sentralnya nggak ada kali 2,5 hektar. Tebakan saya nggak ada begini gambarnya. Paling dia 7.000 atau 1.000. 2.000, 6.000 tuh itu 2,5 hektar. Di situ Pak bakal ada 28 tower. Saya tuh kalau baca-baca gitu ya, air mata saya bener Pak. Beli nama. Tiba-tiba dengar gitu ya, ada perusahaan besar akan bangun 28 tower. Sekarang aja ngeliat Saint Morris udah nangis. Saya Pak itu masa depan, masa kecil saya di situ Pak. Di situ saya nyetek kembang apa itu di situ. Pak rela tuh. Udah kok kayak dikit gue beli gitu. Iya kita nyuruh ente yang beli, aneh yang ngumpulin.
Kan pasti IPO, nggak mungkin IPO perusahaan segede gitu, pasti IPO. Kita beli di sono, kita tungguin. Cash is the king. Asal kita benar-benar bersatu. Saya bukan marah mas enggak, tapi apa nggak bisa kompromi gitu loh. Akan saya datang tuh, saya bilang nih mau pesantren, ya udah kebutuhannya ini, oke saya penuhin. Saya bilang saya bangun hotel tuh cuma 3.000 meter, berarti kalau 2,5 hektar dipotong 40%, kita masih punya 1,5 hektar, 1,5 hektar dibagi 3.000, berarti masih ada 5 tower kita bisa bangun setinggi St. Maurice. Mungkin mau di mana? Mau di basement? Yang basement dong, banjir. Ya makanya mau di mana? Kalau mau doang seperti kabut di roof. Di atas, alhamdulillah proposal Ani diterima, kemudian Ani didaulat jadi wakil ketua yayasan itu pesantren. Pada saat rapat besar, mereka kemudian memutuskan Yusuf Mansur yang menjadi ketua. 2,5 hektar kita selamat. 2,5 hektar. Nah kalau kita bangun 10 aja jadi 250 hektar, jadi 25 hektar. Kalau kita bangun 5 jadi 100 hektar. Insya Allah udah bisa. Nah ke depan nih ya, apalagi saya mikir gini ya, database kan pasti punya tuh Perumnas, pasti ada. Salah satunya ibu saya, dan ibu saya itu masih hidup, dan pasti nostalgianya tinggi sekali terhadap suami beliau, yakni ayah saya. Andai kemudian gitu loh diselenggarakan satu paket investasi yang resmi, kita kemudian pakai mekanisme apa yang orang pintar kemudian pahamin, maka mereka lah kita persembahkan satu lokasi aja dulu. Kita satu lokasi aja dulu. Satu lokasi di mana gitu, Perumnas, kemudian si investasinya kita tawarin sama seluruh masyarakat yang udah ngebeli perumahan di Perumnas. Allah, nggak kebayang mana berkahnya. Ayatnya Pak, ente apa? Ikutin aneh bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Indah banget. Bersatulah kalian dan jangan bercerai. Kita sepakati dong, Quran bukan bicara soal jannah saja di akhirat, tapi bicara soal jannah di dunia. 20.000 rupiah mungkin bisa membeli 4 gelas air mineral. Tapi kalau 10 juta orang berkumpul, dia akan bisa membeli 10 perusahaan air mineral daerah. Bahkan mungkin bisa membeli satu perusahaan asing yang sudah menguasai air di Indonesia ini. Yang truknya itu supirnya orang kita, pembelinya orang kita, warungnya juga orang kita, kulitnya juga orang kita, semua orang kita, tapi perusahaannya begitu. Anak saya pengen kuliah di situ lah, di negeri yang udah ngejajah kita secara ekonomi. Jadi lihat, dia punya impian. Terus kalau di Paris kan, dia silakan yang jadi orang yang begini-gini tapi hafal Quran ya. Oh keriman. Nah kalau kita kemudian kerucutin kecil untuk urusan Perumnas 39 tahun, apa sih bisa membuat perusahaan ini menjadi bertahan 39 tahun? Salah satunya adalah faktor ente semua bersaudara. Direksi sama karyawan akur, karyawan yang ayat akur. Itulah salah satu bentuk sebenarnya, bentuk persaudaraan, bentuk persatuan. Masjid Pak, begitu dia mulai nggak akur, bubar. Yang satu bilang bid'ah, satu bilang enggak, yang satu bilang kunut, yang bilang enggak, yang satu Selasa, turbo, nggak ketemu, bubar. Persaudaraan itu bukan karena tidak ada perbedaan, justru karena ada perbedaan itulah kita jadi bersaudara. Ente puasanya besok, atau ente lebarannya besok, hebat sekali. Orang yang sudah berlebaran hari ini
besok dia yang memasakkan untuk orang yang berlebaran besok. Kenapa? Udah kamu pergi aja sih, sholat itu pergi, sholat. Biar kita yang masakin. Ente pulang, lontong udah rapi. Ini di situ letaknya. Justru kalau ente sama semua zebra, namanya zebra, kelirnya sama semua. Kita orang bukan zebra bingung bedain yang mana namanya siapa. Justru karena kita beda, kita jadi mudah dikenal ya. Kalau begini Solehin, kalau begini Mansur, kalau begini Yusuf. Jadi juga tuh Yusuf Mansur. Mansur Solehin. Aneh nggak kejauhan ngomong, nggak, ini dekat banget, dekat. Siapa tahu berkenan dijadikan filosofi dasar. Kalau filosofi dasar mungkin kejauhan, ustaz, jauhan, musir ruh, saya apa oke. Kalau memang kejauhan, kita bikin proyek kecil, kita trial dikit, di mana ada tanah kosong, tangannya bagi. Sebutnya di mana? Kita punya nih. Emang masih punya orang gitu. Nah itu kita ngomong baik-baik sama dia. Pak, kalau mau revitalisasi, jangan cuma pasar. Pasar tidak ribet, pasar tuh ribet. Urusannya mau pemerintah dan mau pedagang itu. Tapi revitalisasi madrasah, ada kali 100 tuh madrasah di Indonesia, di Jakarta. Dan yang namanya madrasah, itu tanahnya mesti gede. Paling kagak di 1 hektar. Kita tinggal datang, bukan pengen gusur, kita cuma pengen bilang seperti saya bilang sama madrasah yang tadi. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam, cium tangan, selipin dulu 10 juta. Iya, mesti tahu juga nggak ada sama Kiai yang benar. Ajak ngomong doang, pasar. Bawa tentengan di depan gitu. Assalamualaikum Kiai, sehat, bawain sarung buat Kiai. Masya Allah, apaan nih? Kain Kiai, lihat lagi. Dan ini apa nampok buat Kiai? Subhanallah, makasih deh. Ya mah ada apa yang bisa saya bantu? Gitu. Masuk sak gitu. Kiai, Kiai nggak lihat sebelah kiri gedung, sebelah kanan gedung. Oh enggak, kita nggak mau jual. Udah begini masang taring tuh. Sekarang madrasah-madrasah yang sekarang memimpin, pesantren-pesantren di Jakarta yang sekarang memimpin level saya, yang tua-tuanya udah pada meninggal dunia dan udah pada kepayahan. Level saya, mereka berpikir semua rata-rata pada maju. Tapi majunya juga belum tentu kayak saya pikirnya. Sehingga ketika majunya paling begini, wah bakal jual, sampai mati gua bakal jual, gitu paling. Tapi Bapak datang, bukan kami mau jual Pak, kita mau bikin Bapak seperti gedung yang sebelah kanan sebelah kiri. Oh, terus gambarnya kita udah ada ini. Kan kita tinggal Google Maps saja. Itu Google Maps yang 1-2 hari di tangan anak muda itu gambar kalau lama kan bisa berubah gambar mah. Yang penting Kiai melotot dulu. Ini begini gambarnya nih. Pesantren kita kayak begini, panggil mak. Pesantren kayak gini. Iya Pak Haji, kayak gini pesantrennya. Ini Kiai, kita mau bangun. Nah sementara dibangun, kita siapin tempat buat anak-anak santri Pak Kiai belajar. Nggak lama Kiai, paling setahun gitu bang. Paling lamanya 2 tahun. Terus saya dapat apa ini? Loh, Kiai itu jadi owner. Kita kerjasama, Perumnas kerjasama sama Kiai. Nanti akan ada Perumtren namanya. Oke, grup baru, aneh di nih ya. Bang. Sekarang aja Pak, pelantikannya. Batuk bagaimana? Oh tapi ini orisinil Pak. Ente tahu nggak aneh di mana lahirnya? Aneh lahir di Kampung Sawah, Jembatan 5. Ente tahu harganya berapa? Udah nggak kebedak gini. Cincin harganya. Lo mau bayar berapa gitu sekarang? Nah sekarang aneh yang punya kendali tuh di Kampung Sawah. Nah orang-orang lain yang turunan guru-guru di sekolah-sekolah yang lain rata-rata sama mana? Di anak sulung atau cucu pertama atau buyut pertama, rata-rata tuh. Tinggal kita bikin gathering kecil. Perumnas bikin gathering kecil, ngomong baik-baik. Saya tidak akan bawa diri saya, tapi bawa Indonesia. Pasti mereka mau. Wow, kenapa kemudian Perumnas sampai sekarang masih bertahan? Karena dia memberikan value, dia memberikan manfaat. Atas dasar doa-doa mereka itulah saudara sekarang berulang tahun. Sepertinya cakep sekali kalau kemudian kita matur sama menteri. Kalau perlu sekali mau presiden terus teng-teng.
Kita bawa presiden, benar. Presiden sekarang lagi butuh kita, mau kampanye. Kemarin kita sudah nemuin deh. Sekarang mencoba aja. Lagi mau kampanye, kita bawa, kita bilang nih ada konsep baru nih. Sebenarnya bukan baru sih, lama. Yang kemasannya aja kali. Apa? Kita mau bikin proyek kecil atau center land 2 misalkan seperti itu, tapi sahamnya minta izin ke Menteri Keuangan, sahamnya minta izin ke OJK, sahamnya minta izin nih BI, sahamnya kita mau bagi kepada seluruh pengguna perumahan kita. Kita mau data dari tahun atau kita berdiri sampai sekarang. Kita mau rilis sama mereka yang tidak terserap oleh mereka, oleh anggota perumahan yang baru, tapi saham milik mereka. Komposisi gimana? Menteri bakal ngomong gitu, komposisi gimana? Komposisi kita bisa satu. Maunya gimana gitu? Yang penting jangan lupa isu masuk gitu. Saham yang punya ide. Dan mahal ini, mahal. Nah, di Indonesia nggak terbiasa tuh bayar itu. Yang bisa bayar itu pengusaha-pengusaha yang konsultan. Dia tahu cara menarifkan dirinya. Saya nggak ngerti cara menarifkan diri, karena kita urusannya sama Allah. Dan saya bohong juga, bercanda ada sini. Nah. Tapi maksud saya tuh ya, kebayang nggak sih tiba-tiba perumahan didoain sama orang banyak, karena satu perumahan ini milik orang. Ada di situ, semua di situ, nodop lah. Sekarang Pak nggak ada tuh yang namanya 663, udah nggak ada yang sekarang. Udah ngawur orang bangun properti, udah nggak pakai alat. Banyak teman-teman ini kan gini, aneh pilih, aneh gede-gede sama yang benar, gede-gede sama yang. Ya bos, kita bisa begini bos, kita bisa begini kalian. Malah gue sih nggak begitu, udah nggak begitu, ilmunya nggak gitu. Jadi gimana caranya untung nyampe berkah. Masih di langit sih, udah diganti suratnya, masih di langit. Suratnya udah diganti. Yang penting penguasaan fisik dulu. Bapak, terutama yang kecil-kecil. Apalagi yang gede-gede. Yang gede-gede tambah lagi saya nggak demen tuh. Kenapa ya ada konglomerasi di bidang properti? Kecuali negara, gue bilang. Terbayangin Pak, properti gede pinggirnya tuh sampai ke pesantren, mentok pesantren. Mentok pesantren. Kan nggak benar kalau nggak dijagain. Masa milik perorangan nih separuh DKI, separuh Tangerang. Zaman dulu Pak, ente dengar Maja Pandeglang jauh kagak? Zaman dulu sekarang masih panjang, tapi 5 tahun yang akan datang Maja semprit. Kalau tolnya udah mulus, semprit, selangkah, secengkal, tapi saya pastikan sudah tidak ada ahlul baitnya. Sudah tidak akan ada ahlul Koreanya. Mau ente jadi pengusaha seperti itu? Jangan Pak. Memang dia nggak akan berteriak, ibu mencabut ini nih, bukan menyambut nyawa, menyambut rumput. Ibu asli mana? Dari Kebumen ya. Oh kita asli sini, gitu. Asli sini. Tinggal di mana? Itu dulu bekas rumah saya. Allah, sekarang jadi buruh rumput. Masa segitu penghargaan pengusaha? Nggak nangis apa ente? Aneh mah ngalamin, makanya nangis. Aneh ngalamin. Masa kayak begitu? Harusnya pemilik tanah, owner of the land, mestinya kita angkat dong dia, ya kita senangkan dia. Orang pengusaha yang belum ketahuan ngasih duit aja, direksi yang udah dikubur bangun lagi, nyambut dia. Ini kan pemilik tanah. Bisa diolah sama kita orang yang pintar pakai equity segala macam. Masa nggak bisa? Di sini perumnas saya minta ambil ahli Pak, ambil ahli. Saya lebih bangga tuh kalau perumnas yang mau mengambil ahli. Allahu Akbar. Saya di depannya, saya ceramain terus orang Saudi. Udah lo redo, perumnas redo, untungnya buat negara buat rakyat, kira-kira gitu. Tapi kalau yang lain, buat siapa? Dia bangun properti di negara sono. Saya berusaha meracuni orang-orang dengan pemikiran yang terakhir ini. Dan sekarang saya lagi menuai sedikit hasilnya. Ya ini orang yang nggak suka mulai menyerang. Nah, kalau yang potongan usaha tadi Pak, udah saya stop sebenarnya.
Kan awalnya saya nge-tweet kayak gini nih, tweet. Saya bilang daripada nge-tweet doang, yuk kita buktiin, yuk kita patungan aja kan, jebret gitu. Ternyata orang respon. Tapi dari awal saya bilang saya nggak akan jadiin ini sebagai perusahaan karena saya ustad. Saya motivator aja ngegerakin. Kalau dia saya jadi trustee, jadi wali amanah toh. Insya Allah nggak ada kepentingan apapun. Tapi saya pengen umat punya. Sebelumnya begini Pak. Ini masyarakat, lihatin tangan saya nih. Ini masyarakat. Ini bank, ini hotel. Oke? Masyarakat naruh di bank di hotel. The question is, hotel punya siapa? Masih punya bank. Masyarakat adalah bagian part of the bank. Tapi begitu lunas, masyarakat punya apa? Aneh geser dikit banknya, masyarakat direct to bank, direct ke hotel. Jadi hotel ini milik masyarakat. Bank bilang, oh kalau itu boleh tinggal, nggak ditinggal, keuangan tetap di sini. Tetap pengelolaan semua tetap di mana, bisa kita tinggalin bank, tetap di sini. Tapi begitu mulia, Allahu Akbar. Nah karena saya sadar ini ilegal, sebelum belum puasa udah kita tutup sebenarnya. Tapi sebagai visi misi memberi ulang Indonesia, saya terusin. Kita masih punya yang lain kok. Pak Menteri bilang saat itu, Kiai ada nih caranya apa? Bikin perusahaan public company non listed, isinya 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, terserah mau berapa ini. Oh oke, siap. Tapi kalau udah jadi begitu Pak Menteri, please orang lain yang melakukan. Saya tetap ustaz, saya akan dorong orang masuk ke perusahaan. Jadi saya bersih. Bukan berarti saya mau cuci tangan, bahwa memang saya ustaz. Maka ketika hotel itu pun dikelola oleh Horizon, terus saya bilang, saya kan nggak ngerti apa-apa Pak. Ada tanah kami 4,7 hektar. Tanya Pak Capis, udah saya tawarin sama beliau. Pak Capis, 4,7 hektar loh dekat bandara, mau nggak? Kalau mau tuh, saya bebasinnya masih 650.000. Kalau udah diolah, jadi berapa? Cuma sejengkal dari bandara. Aneh ngomong Cina ini pas lagi mangap butuh duit. Aneh tiban gitu, 5 miliar, 4 miliar nanti Pak. Tapi habis itu aneh, karena ini di stop, kita nggak ada duit lagi Pak. Tapi ini sayang nih, angkanya masih segitu. Kalau bisa ditiban sama Perumnas nih, saya ajak ketemu sama Cinanya, tiban lagi 5 juta, 5 miliar, 4,7 hektar Pak. Depan hotel saya, itu harganya udah 4 juta. Kenapa? Karena Cina yang satu ini Cina pintar. Cinanya punya konglomerat orang Solo, salah satu triliuner. 4 juta, 6,3 hektar. Ini saya masih di bawah 1 juta. Loh kenapa saya nelfon Pak Capis? Loh saya kan nggak ngerti desainnya gimana, nanti 4,7 hektar jadi berapa, agak paham gitu. Dan kenapa saya sekarang paham? Karena saya sering duduk. Ala kulli hal Pak, persatuan itu tema kita pada hari ini. Dan saya berharap Bapak mengenali keluarga besar Bapak. Kenalin keluarga besar Bapak. Ada berapa sih ini kakak adik gue ini? Ternyata ada 11. Terus nggak jadi apa-apa. Oh ada berarti bodoh. Punya keluarga 11, masa nggak jadi ambulan 1 atas nama engkong? Ambulan cuma 200 juta, udah jadi ambulan tuh. Kita beli dari karoseri, rubah 200 juta, merekin, Niun. Punya saudara begitu ngumpul, acara arisan ternyata 50 orang, nggak jadi mobil jenazah, rugi Pak. Rugi, jangan begitu dong. 50 orang ngumpul, jadi mobil jenazah. Iklanin, trial boleh free. Free trial lengkap dengan pemakamannya. Nah sekali lagi saudara, kalau ada benih-benih kira-kira nggak benar gitu ya, cepat dipadamkan. Karena yang begitu itu nanti akan menjadi tidak berkah. Dan sepanjang saya silaturahim sama Perumnas, kelihatannya ada madem. Insya Allah mudah-mudahan Perumnas adalah perusahaan yang diberkahi Allah SWT karena bersatu. Nah, saya tadi tinggal jadi pesan, sekarang bersatunya coba nyantol ke bawah dikit. Tapi bukan sebagai konsumen, sebagai juga part of the owner dari this corporate. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan memberikan bimbingan jalan buat kita.
Sejatinya saya bawa anak saya, Wirda Salam Aulia, untuk belajar materi hari ini. Tapi ternyata pembicaranya jadi menyimpang jauh. Tadi niat saya bicara tentang positif dan negatif. Di dalam diri kita ada positif dan ada negatif. Kalau positif yang dikeber, maka kenegatifannya akan tidur. Tapi kalau kenegatifan yang dikeber, positifnya yang tidur. Bangun tidur, habis subuh, biasanya pengen tidur lagi. Itulah kita. Ada gen, ada endorfin, ada katakanlah energi, ya, ada potensi yang membuat kita tuh bawaan pengen tidur. Tapi kalau kita kalahin pengen tidurnya, nanti lama-lama pengen tidur itu dia tidur. Yang muncul bawaannya pengennya gerak aja gitu. Nah, sejatinya tadinya saya pengen ngomong tentang wasyamsi wa duhaha. Tapi takdir Allah, ketika saya ngobrol dengan Pak Kamal dan lain-lain, pembicaranya jadi seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena mulut yang punya bukan saya, mulut yang punya Allah Subhanahu wa taala. Saya undang saja putri saya Wirda Salam Aulia untuk membacakan Al-Quran Surah Asy-Syams sebagai penutup kajian kita pada siang hari ini. Ini hadiah buat Perumnas dari saya Yusuf Mazur. Mudah-mudahan bacaan Wirda seorang hafizah 30 juz, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan ini hadiah buat Perumnas yang sedang berulang tahun. Minta doa Pak, nanti habis baca Wirda, saya minta doa buat Wirda dan buat ponakan saya Rifda yang ikut. Mudah-mudahan kita bisa nyusul menjadi penghafal Quran. Insya Allah bisa dia sekolah setinggi-tinggi insya Allah. Sini Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وسقياها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, perusahaan ini adalah perusahaan. Semua perusahaan di Indonesia juga perusahaan. Bimbing kami ya Allah. Bimbing yang mengelolanya, bimbing yang mengurusnya, untuk pahami perusahaan-perusahaan yang nampak pada kufur nikmat. Semuanya dia jadi orang yang bersyukur. Ya Allah ya Rahman Rahim, perusahaan dan dulu perusahaannya, maka kemajuan juga di tanganmu. Majuin perusahaan ini, Perumnas dan seluruh perusahaan-perusahaan lain di Indonesia ini ya Allah, dari perusahaan pemerintah dan swastanya. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah bisa memberikan banyak manfaatnya buat semua orang yang terlibat dan yang tidak terlibat langsung. Ya Allah, jadikan semua pekerjaannya, usahanya jadi ibadah yang terbaik darinya ya Allah, yang kau ridho terhadapnya.
Berikan semua yang sudah mendirikan di awal-awalnya dulu sampai yang sekarang, baik yang ada maupun yang sudah tiada, keberkahan dari usaha ini, kebaikan demi kebaikan yang terjadi di dalamnya. Ya Allah ya Rahman, ampunilah kami semua apabila ada yang salah niat, salah lama, salah jalan. Ya Allah, kepadamu kami mohon, agar kami yang bodoh-bodoh ini ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mau engkau ajari, berkenan engkau ajari kami ya Allah, ilmu yang membuat kami menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman, panjangin umur perusahaan ini, hingga saya juga bisa ketemu lagi di tahun yang akan datang, di tahun yang akan datang, di tahun yang akan datang lagi, di mana semua hidup panjang umur dalam keadaan yang manfaat, sehat walafiat. Berikan berkahmu ya Allah, dan adakan satu proyek yang bisa melibatkanmu di sini, yang melibatkan hamba-hambamu sebanyak-banyak. Berikan berkah hamba-hamba yang dan perumahan-perumahan yang baik, buat perusahaan-perusahaan yang ada di negeri ini, agar mereka semua ingat apapun yang dibangun di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.